Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari nubuat Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 8 dan ayat 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan." Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semarak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami." Dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami." Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak ada yang kecil di mata Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan cinta. Kerajaan Allah sudah dekat, itulah warta utama yang mesti diberitakan oleh para rasul. Apa artinya? Dalam Yesus, pewartaan kerajaan Allah menjadi nyata. Ia mengajar disertai tanda dan kuasa penyembuhan, pengampunan, pengusiran setan, dan lain-lain. Kuasa yang sama diberikan kepada para rasul. Para rasul yang diutus Yesus masing-masing dipanggil menurut namanya. Mereka dipilih dengan segala keunikan dan keadaannya. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita. Namun mereka diperlengkapi dengan kuasa dan tugas untuk mewartakan kabar gembira. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mempercayakan tugas perutusan ini kepada kebolehan kemampuan kemanusiaan kita. Dengan demikian, menjadi nyata bahwa orang-orang biasa ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa semata-mata karena kuasa Yesus sendiri. Itulah dahsyatnya sinergi antara kebolehan insani bersatu dengan daya ilahi. Kita dapat menjadi alat-alat yang ampuh di tangan Tuhan, asalkan kita bersatu erat dengan Yesus. Itulah kabar gembira bagi kita. Seperti para rasul, kita semua dipanggil dalam cara hidup kita yang biasa-biasa pula untuk ikut serta dalam karya pewartaan kabar gembira. Kita diutus menjadi saksi Kristus. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus memberi sebuah arah baru arti misioner, yakni tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan cinta. Namun, sebelum mewartakan kabar gembira, pertama-tama kita perlu bertanya, apakah kita ini gembira dipanggil menjadi murid Yesus? Apakah kehadiran kita juga telah menjadi kabar gembira untuk sesama? Semoga demikian. Amin.